Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qumil laila ila qalila. Bangunlah tanda kurung untuk salat pada malam hari, kecuali sebagian kecil. Ini tafsir fikih ya. Begitu banyak keterangan tentang tafsir ini melewati jalur fikih. Apakah bahwa sebelum adanya salat wajib, Allah mewajibkan salat malam yang begitu terasa berat sehingga pada akhirnya Allah menjadikan kewajiban salat malam ini menjadi salat fardu 5 waktu. Lalu kemudian ada juga yang memberi tafsir bahwa salat malam ini kewajiban hanya untuk kepada Rasulullah, yang sebenarnya tanpa perlu Allah menyuruh pun itu menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan ya sudah bukan merupakan suatu hal yang perlu dipertegas lagi. Namun pada intinya bahwa dasarnya manusia semiskin apapun, manusia sekaya apapun, manusia sebodoh apapun, manusia sepintar apapun, akan selalu memiliki problema-problema, akan selalu memiliki masalah-masalah. Allah mengetahui betul dengan ilmunya bahwa manusia itu memerlukan suatu ruang, suatu refleksi, suatu perenungan diri. Makanya Allah mengatakan, bangunlah kalau bisa untuk salat pada malam hari. Kecuali sebagian kecil ini adalah kelanjutan untuk ayat berikutnya. Dengan segala problema yang dihadapi manusia, Allah menegaskan bahwa waktu yang tepat, kalau bahasa sekarang healing, penyembuhan mental adalah engkau bangun dan bertemu denganku di malam hari. Mungkin kita merasa bahwa pada saat ini dengan suasana yang begitu penuh hiruk pikuk kehidupan modernitas, bahwa kehidupan malam ini liar, seliar-liarnya. Padahal belum tentu juga. Bisa jadi keliaran-keliaran malam hari ini lebih kecil jika dibandingkan dengan keliaran-keliaran pada zaman dahulu. Oleh sebab itu, dibanding kau mencari kesenangan yang tidak pada tempatnya, ada bagusnya engkau mari bertemu denganku, mari berbincang denganku, mari berkeluh kesah denganku. Ada banyak cerita-cerita bagaimana orang yang mengamalkan salat malam menemui begitu banyak kemudahan, menemui begitu banyak keajaiban, menemui begitu banyak jalan keluar dalam hidupnya. Sebenarnya suatu hal yang sangat lumrah ketika manusia dihadapi dengan masalah dan ketika dia berrekreasi, menenangkan diri sebentar, itu pasti energi-energi di sekitar dirinya akan memberi jalan kepada dirinya, uraian-uraian bagaimana menghadapi masalah itu. Bukan hanya satu, begitu banyak cerita. Bagaimana seorang yang
mengalami masalah keluarga, hampir bercerai, lalu mengambil jalan keluar melewati sholat malam ketika dia bertanya kepada gurunya. Begitu. Jadi tidak ada alasan sebenarnya ketika manusia dipenuhi perbuatan maksiat di malam hari. Al-Quran sudah tahu, sudah pasti itu. Ketika di padang mahsyar, mengapa engkau tidak memberi kami jalan keluar ketika kami tersesat dalam kehidupan malam, ketika kami terjerembab di dalam kehidupan malam, ketika kami menjual harga diri kami, ketika kami berpesta porah, bersenang-senang, meluapkan hawa nafsu kami. Maka sekecil apapun celah para pembuat maksiat itu menghujat Allah, oh tidak bisa, aku sudah beritahu kamu, aku sudah memberi jalan. Maka akan di dalam sholat, ketika sholat Al-Fatihah akan dikatakan bahwa aku memberi kamu kemudahan untuk menuju kepada aku, namun jangan salah untuk bermaksiat kepadaku, untuk kufur kepadaku, kumudahkan lagi 2 kali lipat jalannya. Jadi kan selalu puncaknya kepada pengendalian diri, kepada hawa nafsu kita. Apakah kita lebih memilih akal kita, apakah kita lebih memilih hati kita untuk tunduk kepada Allah dan mengekang hawa nafsu kita, atau malah kita membiarkan akal kita, hati kita terbengkalai dan lebih memilih jalan hawa nafsu. Begitu. Allah ini seperti ini ya. Dengan segala ilmunya, dia memberitahu kepada manusia, wahai, engkau jangan lakukan itu. Nih, ku beritahu ada sholat malam. Sama seperti kita, ketika kita melihat anak kita, nak, ayah ini sudah hidup lebih dulu daripada kamu. Ayah tahu hal-hal yang membuat kamu lebih baik hidup kamu. Kamu jangan lakukan ini. Namun ketika si anak memilih tidak mentaati kata-kata ayahnya, apakah kasih sayang seorang ayah akan hilang kepada anaknya? Tidak. Tetap sayang. Ayah sudah memberitahu kamu jangan melakukan itu. Lebih baik kamu melakukan ini. Allah sudah memberitahu kamu jangan melakukan itu. Lebih baik kamu melakukan sholat malam. Ya sudah, engkau sebagai manusia, engkau nikmati jalan hidup kamu. Tapi sayangku kepadamu tidak akan pernah berkurang sedikit pun manusia. Segala kelalaianmu, kealpaanmu, kejumutanmu, kehinaanmu, akibat jalanmu itu tidak berkurang sedikit pun sayangku kepadamu. Namun hukum, namun keadilanku tetap harus ditegakkan di padang mahsyar. Sama seperti seorang bapa. Nah, jangan lakukan itu. Jika kau melakukan itu, kau harus terima akibatnya. Tapi sayang ayah tetap, sampai kapanpun, tetap. Makanya tidak ada, nih sekali lagi ya, tidak ada satu manusia pun Allah ciptakan ditujukan untuk masuk neraka. Camkan ini baik-baik. Ketika mereka memasuki neraka, tidak ada satu ujung debu pun Allah tidak mencintai dan mengasihi mereka. Mereka yang memilih jalan kehidupan mereka sendiri. Mereka yang memilih
untuk meluapkan hawa nafsu mereka sendiri. Begitu, alhamdulillahirabbil alamin.